Tuhan menjaga kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa Tuhan kita. Ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih penyayang orang yang adil. Orang benar hidup dalam kepastian. Di dalam gelap pun akan terbit terang bagi orang benar. Di dunia ini banyak cabaran. Kadang-kadang kita berjalan dalam seperti kekelaman, maksudnya lembah kekelaman macam mau. Kita mungkin bergumul dengan penyakit. Kita bergumul mungkin dengan kekurangan ekonomi kita. Kita bergumul mungkin anak-anak kita tidak setia. Banyak pergumulan kita. Seolah-olah dunia kita gelap. Tetapi bagi orang benar, dikatakan di sini, terbit terang. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan ini. Barang siapa mengikuti aku, kata Yesus, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti aku, kata Yesus, dia tidak berada di dalam kegelapan, melainkan melihat terang hidup. Maksud dalam ayat Yohanes 8 ini adalah kita ada hal tuju, ada tujuan kehidupan kita. Senang saja saudara tanya, adakah saudara ada hal tuju? Ada matlamat hidup kita? Boleh senang bangun pagi. Itulah sekarang zaman pemuda-pemudi. Kadang-kadang jam 12 tengah hari pun belum bangun. Karena tiada sendiri. Haleluya. Saya dapat menulis buku saya. Ini anugerah Tuhan. Jam 5 saya bangun. 1,5 jam saat teduh. 6,5 saya mulai tulis buku. Kadang-kadang saya penat petang, saya tidur sekejap 1 jam. Saya bekerja sampai jam 11 malam. Itulah ada penghasilannya. Orang yang mengikuti aku, kata Yesus, mempunyai terang hidup. Saya rasa satu semangat yang daripada Tuhan untuk melayani. 55 tahun saya bilang, biarlah generasi muda yang pergi masuk kampung sini sana. Saya sudah berkhotbah 120 gereja saya di Pulau Bali, Pulau Muyung, sampai di Lokasia, di Meligan, di Ampok 2 kali. Mungkin beberapa tempat kamu pun belum tahu. Itu pelayanan kalau di pedalaman, kerja orang muda. Saudara tahu maksud saya. Jangan susah-susah pastor-pastor yang sini. Kamu harus bangkit. Kamu harus mentaati amanat aku. Kenapa memberi saya dorongan, saudara? Saya boleh beritahu, saudara. Banyak tempat, bila saya masuk, betul keadaan suhu rohani itu turun. Kalau berbanding 90-an, kalau KKR kawasan, walaupun gereja itu mungkin kecil, canopy kiri kanan di belakang, sambung speaker. Wah, jemaah itu bersemangat tahun 90. Tetapi sekarang saya pergi, puji Tuhan juga. Setelah dengan 1-2 kali khotbah, jemaah rasa ada sukacita. Ada beberapa gereja, saya dengar bila pastor itu tiada, tutup sudah. Ada yang masuk gereja lain. Ada yang tinggal mengurusi ketua sidang 1 orang. Jadi dia kurang semangat, dia pergi gereja lain berbakti. Saudara, bangkitlah, lakukanlah amanat aku untuk membangun sidang-sidang yang memerlukan kebangunan rohani, saudara. Dia adalah pengasih penyayang orang yang adil. Orang benar sifatnya pengasih dan penyayang. Luar biasa. Izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita. Digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang yang lebih susah. Dan kita berlaku adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Melakukan urusannya dengan sewajar. Perkataan di sini, melakukan urusannya dengan adil. Menaruh belas kasihan, memberi pinjaman. Kalau kita hanya pandai minta duit, minta pinjaman dari orang lain, itu memalukan. Ada firman Tuhan mengatakan,
Kalau orang fasik pinjam tapi tidak bayar kembali, janganlah jadi orang fasik. Kalau kita dalam keadaan yang sangat sukar, kita terpaksa meminjam pun, segeralah membayar. Saudara pasti ingin bersaksi. Sebelum saya berhenti, saya ada career. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, di antara cabarannya, saya ada hutang Yayasan Sabah. Saya sekolah jurusan undang-undang 5 tahun, 60.000. Dan saya tahu saya perlu bayar lunas kepada Yayasan Sabah. Tahun 92 saya bayar lunas sebelum saya pergi sekolah teologi untuk masuk pelayanan. Pegawai Yayasan Sabah, saya masih simpan tuh surat. Mereka mengucapkan terima kasih, pembayaran selesai. Dan dia datang di pejabat, terima cek. Dia katakan kepada Tony, kamu orang kedua di Sabah bayar lunas beasiswa pinjaman. Beribu-ribu orang Yayasan Sabah tolong. Zaman saya pun 9, sekarang ramai orang sudah bayar balik. Saya bayar lunas orang kedua. Itu menjadi kesaksian. Kita tidak mau menerima pinjaman, tidak mau bayar kembali. Haleluya, melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat 6, sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Anda begini, saudara, orang benar itu diingat untuk selama-lamanya. Bukan juga saya tulis buku bertujuan untuk orang ingat dengan saya, tapi menurut kawan-kawan saya, Tony, bila kamu tiada di dunia, orang masih baca buku kamu. Wah, itu mendorong juga kan? Itu diantara legasi orang benar. 2 tahun yang lalu, Natal Bira, kawasan Taginapu. Waktu itu saya belum sampai 60 tahun, 59 tahun. Saya khotbah tentang legasi orang benar. Saya mendorong para wira supaya melakukan sesuatu bagi Tuhan, sehingga nama kita diingat selama-lamanya. Tanya diri sendiri, kalau hari ini saya tiada, adakah orang lain ingat dengan saya? Saya beritahu kepada saudara, 99% penduduk dunia, bila mereka tiada, orang lupa langsung. Because they have done nothing worthy of remembrance on the earth while they are still living. Sebab mereka belum melakukan sesuatu yang layak diingati setelah mereka sudah pergi. Kalau melayani Tuhan, Yesus menjanjikan bahwa kita adalah buah yang kekal. Orang akan ingat pelayanan kita. Orang akan ingat, saya tahu dalam 20 tahun kalau saya sudah tiada. Wah, ada Pastor Tony juga tahu, anak puluhan, dia masih pergi masuk di kampung-kampung. Mungkin ada lah, saya tidak tahu lah ada atau tidak. Itu pikiran manusia saja. Cuma saya beri contoh supaya saudara perlu renungkan, apalagi orang yang 50 tahun ke atas. Apakah legacy saudara? Apakah saudara mau turunkan kepada generasi yang akan datang? Supaya nama saudara diingat untuk selama-lamanya. Orang benar hidup dalam kepastian. Buah pelayanan kita kekal, bukan bersifat sementara. Ayat 7. Ia tidak takut akan kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga memandang rendah para lawannya. Orang benar hidup dalam kepastian sebab hatinya teguh. Dia tidak berbelah hati. Dia tidak berdua hati. Seorang Yakobus mengatakan, kalau kamu meminta sesuatu daripada Tuhan, kalau kamu berdua hati, bagaimana Tuhan menjawab orang yang beriman satu hari, esok tidak lagi mau percaya? Berdoa 1 minggu, baik, putus asa sudah. Jangan putus asa sudah. Kalau anak-anak kita belum percaya Tuhan, doakan mereka. Kalau saudara mencari jodoh, sudah 5 tahun berdoa, tetap percaya Tuhan. Kata orang kalau 40-an, ayah mungkin saya minta karunia bujangga itu, belum ada orang mau saya. Jangan putus asa saudara. Jangan minta karunia bujangga. Tetap
imani Tuhan memberi pasangan hidup. Saya kenal beberapa pribadi 40-an baru dapat jodoh. Hidup mereka bahagia. Kadang-kadang ada anak ini, kadang-kadang katakan, mungkin terlewat sudah 40-an. Tapi anak mereka luar biasa. Sebab mereka adalah orang benar. Mereka percaya kepada Tuhan. Hati mereka teguh. Mereka penuh kepercayaan. Hati mereka tetap orang benar, hidup dalam kepastian. Dia tidak tergoyah dengan apapun yang berlaku. Tetap sebab dia memandang kepada Yesus, pengasas, penyempurna iman kita, the author and perfecter of our faith, dalam surat Ibrani. Saudara, bagian yang terakhir, ayat 9, yang membagi-bagikan, memberikan kepada orang miskin. Kebajikan yang tetap untuk selama-lamanya. Kali kedua, ayat ketiga pun, saudara, bila saudara melayani Tuhan, apalagi rekan-rekan pastor-pastor saya, jangan kamu khawatir, saudara. Jangan kamu pandang kiri kanan. Ini musim pilihan raya. Kalau saudara dipanggil pastor, jangan digoda dengan uang. Datang itu presiden parti, letak di hadapan kamu 200.000. Woi, goyang sudah. Mau jadi cantik. Berhenti pastor. Itu maksudnya pastor itu pilihan kedua itu kan. Kamu lebih mencintai dunia, itu pastor saudara. Kalau bukan pastor itu baik saudara. Kalau kamu membela rakyat buat yang terbaik bagi negeri sama, itu baik, silakan. Tapi bagi saya kalau pastor itu panggilan kita yang termulia. Kita melayani Tuhan penuh masa, dipanggil sebagai hamba-hamba. Mungkin di dunia tidak seberapa kedudukan kita, tetapi kebajikan kita tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemudian. Tanduk di sini adalah wibawa kita, wewenang kita, kekuasaan kita. Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan. Bila kita setia, kita orang yang benar, melakukan yang 9 ayat yang disebut di sini. Dia pengasih, penyayang, orang yang adil, memberi pinjaman, menaruh belas kasihan terhadap orang lain. Tuhan lihat dari surga, tanduknya akan ditinggikan di dalam kemuliaan. Orang fasik ayat 10 mungkin iri hati, sakit hati, menggertak gigi bila lihat orang benar diangkat Tuhan. Tetapi inilah janji-janji Tuhan kepada orang benar. Sebab orang benar akan hidup dalam kepastian. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam perkongsian firman Tuhan. Engkau menyentuh hati anak-anak-Mu, memberi kami semangat untuk terus berjuang dalam iman percaya kami, terus menjadi orang benar, mempertahankan iman, bahkan kami menjadi saksi kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, utuslah kami. Engkau bangkitkan generasi muda sebagai penyambung pelayanan di gereja Sidang Tujuh Borneo ya Bapak. Dimanapun memerlukan pelayanan, Engkau mengutus anak-anak-Mu ya Bapak, yang masih kuat, yang masih pemuda-pemudi. Engkau angkat mereka ya Bapak, menjadi alat saluran berkat-Mu bagi setiap anggota jemaat di Sabah khususnya, di seluruh Malaysia. Haleluya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada pengacara.